Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual topik 5 dari mata kuliah Filosofi Pendidikan, yakni pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik, menurut Ki Hajar Dewantara, adalah pendidikan yang mengutamakan kepentingan dan kebutuhan peserta didik. Pendidikan ini harus dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik, minat, dan potensi peserta didik. Prinsip pendidikan yang berpihak pada peserta didik menurut Ki Hajar Dewantara ada 3 yang dikenal dengan istilah sistem Among. Yang pertama, Ingarso Sung Tulada, yang artinya guru harus menjadi teladan bagi peserta didik. Guru harus bersikap adil, jujur, dan disiplin. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarsa, guru harus menjadi motivator bagi peserta didik. Guru harus mendorong peserta didik untuk berkarya dan berinovasi. Dan yang ketiga adalah Tuturi Handayani, yakni guru harus menjadi pembimbing bagi peserta didik. Guru harus membantu peserta didik untuk mencapai tujuannya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun semua kodrat yang ada pada anak, yakni kodrat alamiah dan kodrat zaman, sehingga mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Di sini dijelaskan bahwa tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun, bukan menuntut. Sehingga seorang guru, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita pada anak, tetapi kita harus menuntun anak itu sesuai dengan bakat dan kemampuan anak itu. Untuk mencapai tujuan ini dapat diwujudkan dengan pendidikan yang memerdekakan. Nah, pendidikan yang memerdekakan peserta didik itu sendiri menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan yang memerdekakan peserta didik menurut Ki Hajar Dewantara adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batinnya. Prinsip Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan pendidikan yang memerdekakan peserta didik tersebut memunculkan suatu tantangan bagi seorang guru. Di antaranya, menjadikan prinsip tersebut sesuai dengan nilai-nilai alam dan tuntunan zaman, serta menjadi contoh teladan yang menginspirasi dan mendorong semangat murid. Selain itu, kurangnya partisipasi orang tua dalam mendukung program sekolah akan menjadikan suatu tantangan bagi terwujudnya pendidikan yang memerdekakan. Nah, solusi dari tantangan tersebut diantaranya mengembangkan keterampilan yang relevan dengan perkembangan abad 21, berkomunikasi dengan komite sekolah dan orang tua sekolah mengenai sistem pembelajaran yang memerdekakan dan melibatkan orang tua secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa solusi untuk mengatasi pendidikan yang memerdekakan peserta didik, pendidikan yang menuntun kodrat zaman berarti harus relevan dengan zaman,
Maka jawabannya adalah memberlakukan atau menerapkan pendidikan abad 21. Pendidikan abad ke-21 ini adalah suatu konsep pendidikan yang dirancang untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masa depan. Pendidikan ini berfokus pada pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk sukses di abad ke-21, seperti critical thinking and problem solving yang artinya kemampuan untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah secara efektif. Yang kedua, creativity and innovation, yakni kemampuan untuk berpikir kreatif dan inovatif. Yang ketiga adalah collaboration and communication, yakni kemampuan untuk bekerja sama secara efektif dan berkomunikasi dengan baik. Yang keempat adalah digital literacy, yakni kemampuan untuk menggunakan teknologi secara efektif dan bertanggung jawab. Dan yang kelima adalah global citizenship, yakni kemampuan untuk memahami dan menghargai keragaman budaya dan untuk bertindak sebagai warga negara global yang bertanggung jawab. Lantas, strategi apakah yang dapat guru lakukan untuk mewujudkan pendidikan yang memerdekakan peserta didik? Guru dapat menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran tanggap budaya, dan pembelajaran sesuai level. Pembelajaran berdiferensiasi artinya pendekatan pembelajaran yang menerapkan bahwa setiap murid memiliki kemampuan dan memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Sehingga pembelajaran yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik harus dibedakan berdasarkan kemampuannya atau berdasarkan bakatnya. Pendekatan berdiferensiasi ini dibagi menjadi 3, yakni diferensiasi produk, diferensiasi konten, dan juga diferensiasi proses. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan tanggap budaya, yakni pendekatan ini disesuaikan dengan perbedaan kebudayaan atau kondisi budaya di lingkungan sekitar peserta didik. Dan yang ketiga adalah pendekatan pembelajaran sesuai level. Di sini, guru memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan kognitif peserta didik. Prinsip pendidikan yang memerdekakan diantaranya memperhatikan kondisi murid. Murid adalah individu yang memiliki potensi bawaan. Potensi tersebut berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga guru harus memperhatikan hal tersebut, kemudian menuntunnya dengan cara-cara yang baik. Kemudian, yang kedua adalah menuntun terciptanya kondisi pembelajaran sepanjang hayat. Kesadaran bahwa belajar merupakan kebutuhan harus dibangun dari dalam diri murid itu sendiri. Yang ketiga adalah holistik. Pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan perkembangan ilmu dan karakter siswa secara holistik. Yang keempat, relevan. Pendidikan dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai dengan konteks daerah, budaya, dengan melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Dan yang terakhir adalah berkelanjutan. Pembelajaran dirancang dan ditetapkan dan diterapkan dengan berorientasi masa depan, masa di mana murid menghadapi suasana kehidupannya. Pemikiran yang harus guru tinggalkan untuk mewujudkan pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Ada 5. Yang pertama, menganggap bahwa dirinya tidak mampu bekerja dan berkarya. Tidak mau menghadapi tantangan baru sehingga tidak melahirkan karya. Yang kedua, berpikir bahwa siswa bodoh atau tidak tahu. Nah, pemikiran seperti ini harus dihapus dari mindset guru. Yang ketiga, murid mengikuti kemauan guru. Gaya ini adalah gaya pembelajaran zaman kolonial, sehingga harus ditinggalkan karena murid memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Yang keempat, orang tua tidak memiliki perhatian terhadap pendidikan anaknya. Pemikiran seperti ini harus dihindari karena ini akan menghambat pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Yang kelima, tidak menguasai cara mengoperasikan teknologi. Guru harus
bisa mengoperasikan teknologi. Caranya adalah jangan diam. Jadi guru harus mencari solusinya. Sehingga zaman digital ini, sehingga seorang guru dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan zaman atau yang relevan dengan zaman sehingga dapat menuntun kodrat alamiah dan kodrat zaman dari peserta didik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.